Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami mau membahas mengenai pengaruh perubahan iklim dan status gizi. Sebelumnya, yuk kenalan dulu sama kelompok kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Afifah Putri Rejeki, Fakih Jibran Syahfalaifi, Aldila Khairun Nisa, Maitza Nur Azizah, dan juga Saminur Fauzan. Nah, selanjutnya di sini kami ada timeline mengenai pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada penyebab malnutrisi, yang kedua ada definisi perubahan iklim, yang ketiga ada iklim di Indonesia, dan yang terakhir adalah pengaruh iklim terhadap status gizi. Yuk simak pembahasannya. Yang pertama adalah penyebab malnutrisi. Berikut adalah bagian dari penyebab kurang gizi atau yang kita sebut malnutrisi. Kita akan memulai dari mengenal akar masalah secara ruang lingkup nasional yang menjadi cikal bakal penyebab munculnya malnutrisi, yaitu adanya krisis ekonomi, politik, dan juga sosial, yang daripada itu menyebabkan munculnya pengangguran, inflasi, kurang pangan, dan juga kemiskinan. Kemudian muncullah pokok masalah dalam masyarakat, yaitu kurang pemberdayaan wanita dan juga keluarga, serta kurang pemanfaatan sumber daya masyarakat, yang kemudian menyebabkan kurang pendidikan, pengetahuan, keterampilan masyarakat mengenai gizi itu sendiri. Dari itu semua menyebabkan dua penyebab, yaitu penyebab secara langsung dan juga penyebab secara tidak langsung. Secara tidak langsung dibagi menjadi 3, yaitu ada tidak cukup persediaannya pangan, yang kedua pola asuh anak tidak memadai, yang ketiga adalah sanitasi dan air bersih atau pelayanan kesehatan dasar tidak memadai. Kemudian penyebab langsung juga terdiri dari 3 yang berkesinambungan, yaitu yang pertama karena adanya makanan yang tidak seimbang, yang kedua dari makanan tidak seimbang itu menyebabkan penyakit infeksi, dan yang ketiga adalah adanya pola asuh anak yang tidak memadai. Dari itu semua, baik penyebab langsung ataupun tidak langsung, memiliki dampak yang sama, yaitu adanya kurang gizi dalam masyarakat. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal penyebab dari malnutrisi, kita membahas mengenai perubahan iklim. Apa sih perubahan iklim? Perubahan iklim mengacu pada setiap perubahan yang signifikan dalam pengukuran iklim seperti suhu curah hujan ataupun angin yang berlangsung untuk jangka waktu yang panjang, seperti 1 dekade atau lebih. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan perubahan iklim merupakan proses yang terjadi secara dinamik dan juga terus-menerus yang dampaknya sudah sangat dirasakan, terutama pada sektor pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengapa pada sektor pertanian? Karena dalam sektor pertanian, terutama pada subsektor tanaman pangan, paling rentan terhadap perubahan iklim, yang itu terkait dari 3 faktor utama, terdiri dari biofisik, genetik, dan juga manajemen. Iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah iklim tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi sepanjang tahun, yaitu 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan musim kemarau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rawan terhadap perubahan iklim yang sangat berdampak pada kesehatan masyarakatnya. Selanjutnya adalah pengaruh terhadap gizi. Yang pertama ada risiko foodborne disease dan ketersediaan pangan. Yang kedua, risiko gangguan kesehatan terkait gizi. Yang pertama adalah foodborne disease dan ketersediaan pangan. Perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan bahan pangan pokok, kekurangan gizi, dan kontaminasi makanan oleh zat berbahaya seperti pestisida, mikrobia patogen, dan lain-lain. Perubahan iklim yang ditandai oleh cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan tanah longsor pada sentra produksi pangan di Indonesia memiliki konsekuensi serius terhadap produksi pertanian termasuk ketahanan pangan di dalam negeri. Selain itu, ancaman ketersediaan pangan dan kekurangan gizi dapat diakibatkan karena kegagalan panen. Kekurangan gizi akibat ketersediaan pangan seperti ini biasanya dialami kalangan anak pedesaan. Tingginya kasus malnutrisi ini akan meningkatkan lebih cepat pada beberapa tahun mendatang, terutama jika kebijakan pemerintah pusat dan daerah gagal untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang berhubungan langsung dengan produksi pangan. Yang kedua adalah gangguan kesehatan terkait gizi yang dapat
menyebabkan peningkatan paparan kontaminasi beracun dan biotoksin akibat cuaca ekstrim, dan peningkatan pestisida dapat menyebabkan gizi buruk pada anak. Selain itu, dapat menyebabkan penyakit infeksi dan alergi saluran pernapasan. Nutrisi adalah zat makanan yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Komponen nutrisi yang baik ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, dan air. Sekian dan terima kasih.